Hi guys, welcome to the season 3 of Single Origin Podcast. Gue kali ini co-host gantiin Bapak Aston. Dan di sini udah ada teman baik gue yang pertama kali diundang di season 3 ini. Dia all around coffee professional yang menurut gue complete package, dan dia juga World Coffee in Good Spirit Champions 2025, Indonesia Coffee in Good Spirit Champions juga 2024-2025. Dan let me introduce you guys to Georgios Audriteja. Welcome to Hi the guys. Single Origin Podcast. Thank you, first time. First time. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu ya, gue mau aja udah lumayan lama banget ya, kayak post COVID sampai sekarang. Jadi 5 tahunan berarti. Iya, 5 tahunan lah ya. Dari gue masuk SSG. Bener. Dan ya kita compete bareng 3 kali Brewers. Terus Yang satu final tour, satu enggak. Nanti kita breakdown itu lebih lanjut ya guys. Tapi ya sekarang karirnya udah meroket banget. Asik. Suka deh gua. Iya lagi. Paling kita langsung mulai aja lah ya, kayak di sini ya kita pengen tahu lah gimana karir path lu. Mungkin sebelum lu ketemu kopi dulu lah, sampai akhirnya lu masuk ke kopi. Silakan. Ya, karir path gue dari 2016. Pas gue lulus SMA, tuh gue umur 18 tahun. Jadi background story-nya, keluarga gue berkecukupan, tapi at that point mereka nggak bisa nyekolahin gue buat ke kuliah. Terus di situ pertama kali gue mikir kayak, oh, I need to find a job to save up biar gue bisa kuliah gitu kan. 2016 gue pertama kali kerja, bukan di kopi, tapi gue kerja sebagai banker. Sebagai teller di BCA dulu. Nggak lama, tapi karena emang nggak terlalu suka sama kerjaannya. Dan ada turmoil sedikit, jadi early 2017 tuh gue cabut sekitar 4-5 bulan setelah gue kerja di BCA. Terus at that point kakak gue, Koedu, ngasih 2 pilihan lah waktu itu. Dia punya 2 channel, jadi satu kerja sebagai barista yang normal. Yang kedua adalah kerja sebagai bartender. Cuman at that point gue gak mau terlalu into nightlife, jadi gue milih barista lah as a career path gitu. That's how it begins lah. Terus dari situ kerja barista, terus 2018 kuliah, pindah tempat, sempat kerja jadi finance juga di Tour and Travel. It was a very random job. Tapi itu pas lu masih kuliah juga apa udah? Pas saya kuliah? Masih kuliah, Jadi waktu kuliah tuh gue pindah kerja beberapa kali karena beberapa hal lah. Terus sampai sebelum COVID 2019 tuh gue terakhir kerja jadi barista. Terus gue harus break bentar karena COVID, obviously. Yes, pasti. It affected a lot of F&B businesses. Terus sempat dapat kerjaan juga di Geraha Raya waktu itu bentar, kerja jadi barista lagi. Itu waktu COVID. Tapi udah agak mereda lah 2020 middle akhir gitu. Sampai 2020 akhir teman gue ngirimin job postingan di SSG. Listingnya waktu itu postingannya gue masih inget banget. Dari sesuatu coffee company mereka nyari nama role-nya ACR. ACR stand for anything coffee related. Jadi waktu itu Miki butuh orang yang versatile, yang bisa ngerjain banyak hal lah gitu. Terus coba deh iseng deh, gue coba apply. Keterima puji Tuhan, 2021 awal tuh gue pertama kali SSG. Dan itu juga pertama kali gue ketemu sama Cacu. Dia sering main ke SSG dulu. Iya. Apa namanya, mungkin lu bisa go deeper lah, kayak kalau lu mau mention kayak coffee shop yang pertama kali lu kerja, habis itu kayak ya, maksudnya kan mungkin nggak semua orang tahu nih. Lu boleh. Wargi Sukabumi, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, ini orang Sunda asli gitu ya. USA, orang Sunda asli. Jadi kita biasanya di roastery ngomongnya malah trilingual ya. Trilingual. Indo, Inggris, Sunda. Sama shitpost kadang-kadang. Jadi frekuensinya nyambung banget. Betul. Nah, mungkin lu bisa go deeper lah ya. Mungkin gimana, kan tadi kan udah dipilih sama Koedu kayak lu mau bartender, barista. Kayak nah, di pilihan lu sebagai barista ini kayak ada nggak sih kayak step by step pembelajaran yang lu mulai sampai akhirnya kayak oh gue kayak pengen go deeper deh di kopi gitu. Kayak pasti ada turning point-nya tuh. Jadi waktu kerja pertama itu
di chain shop namanya The Coffee Bean and Tea Leaf kalau yang tahu. Iya, Mirip iya. Starbucks, cuman yang punya itu dari Trans F&B waktu itu. Ya. Itu pertama kali belajar kopi. Hmm. Belajar kopinya tapi bukan kopi yang specialty tapi lebih ke commercial Oke. kopi. Tapi di situ mulai tertarik sama dunia kopi kayak this is fun. Like serving coffee, making coffee daily. Walaupun lebih ke korporat ya. Ya, ya. Setelah itu sempat ya tadi pindah ke tour and travel bentar waktu di Ubaja as a finance bentar. Then move ke coffee shop di Tebet. Oke. Karena satu dan lain hal dia pindah ke coffee shop ini. Itu 2018 kerja sampai Covid. Itu namanya My Coffee. My Coffee. Sekarang berubah jadi Muyen Coffee namanya. Iya, 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 iya. Udah rebranding mereka. Iya, iya, iya. Situ Covid hits us, terus gue cabut. Balik lagi kerja. Waktu itu nama coffee shopnya di Mata di Geraha Raya. Sebelum masuk ke Sosogut akhirnya 2021. Oke. Ya, ya. Jadi learning curve-nya banyak banget. Oke. Dari banker terus tiba-tiba coffee shop yang bukan specialty tapi kan lebih komersial. Bener. Lebih belajar manajerialnya segala macam, terus Iya, tiba-tiba iya. pindah finance. Dari finance pindah lagi ke barista. Iya, iya, iya. Tapi yang di Tebet itu lumayan belajar banyak sih specialty. Kayak properly belajar dial in, terus Oke. properly belajar filter coffee segala macam tuh di situ mostly. Oke. Jadi kayak turning point lu belajar specialty waktu di apa tadi? Di sekarang di Muyen itu Iya, ya? Oh, My iya, Coffee, iya. My betul. Coffee, My Coffee. Tapi apa yang lu jadi kayak maksudnya kayak akhirnya lu decide kayaknya specialty ini cocok sama gua gitu. Kayak ada aspek khusus nggak atau kayak mungkin orang-orang di sekitar lu waktu jadi barista waktu itu yang bikin lu jadi go deeper di situ. Ya, turning point-nya sebenarnya waktu 2001. Jadi pas gua masuk sama Miki itu di SSI, itu gua semester 6 kuliah. Oke. Jadi gua udah mulai nulis skripsi. Benar. Terus semester 7 beres, gue sidang, 3,5 tahun beres, puji Tuhan. Aplikasi dari Kaizen, jadi kalau yang nggak tahu Kaizen tuh kayak what you can be paid off, terus ada 4 elemen lainnya lah yang bisa nge-guide lu mau ke arah mana gitu hidup lu. Oke. Tapi waktu itu belum tahu Kaizen, jadi kok Kaizen, sorry, Ikigai, maaf. Ikigai. Salah, Kaizen tuh continuous, sorry. Nah waktu itu sempat mikir bisa dibayar di kopi karena emang waktu itu di Sosogut lumayan proper lah, properly dapet salary-nya oke. Terus suka juga waktu itu, udah mulai belajar specialty, udah mulai lebih belajar deep lah sama Miki. Terus it can serve the community karena gue ngelihatnya kayak SSJ agent of change dulu kan. Karena waktu itu ada SSJ, ada catur juga. Setelah mikir, terus gue mikir kayak oke nih, gue pengen di kopi. Dan karir path yang gue lihat waktu itu adalah jadi kompetitor. Jadi sebelum itu dulunya 2019 gue sempat jadi volunteer. Oke. Waktu Miki menang dan juga Fahri Murad. Jadi waktu itu gue stage manager IBRC. Oke. Terus gue ngeliat nih kan all of these people yang dulu gue idolain lah. Benar. Ada Fahri, ada Hiro, ada Harrison. All of the OG people. Coco juga dulu. Yes. Miki, pertama kali lihat Miki run waktu itu sebelum ke Boston. Terus gue ngeliat orang-orang ini hidupnya berubah karena kopi gitu. Iya. Karena kompetisi dan Kopi. mereka menang kompetisi. They use the platform really well dan akhirnya bisa ya sukses gitu di kopi. Itu yang pertama kali nge-trigger gue kayak wah bisa nih use this as a career path gitu. Dan role model gue waktu itu adalah Miki karena kan directly kerja sama Miki langsung gitu. Benar. Gue ngelihat kesempatannya luas banget nih. Terus udah tuh gue decide. Dan waktu itu decide-nya adalah pengen ikut IBRC Brewers Cup karena emang suka nyeduh dan ya suka filter kopi lah in general gitu. Iya. Compete lah sama Cacu pertama kali. Benar. Di Sama Botak. Sama Botak. Bertiga Jexpo kita. ya. Jexpo dulu. Itu kayaknya comeback competition abis kayak masih COVID sebenarnya. Apa kayak 2022 kan masih pada pakai masker. Betul. Tapi kayak mungkin udah agak sedikit longgar lah ya. Udah agak slowing down lah. Iya, dan itu kayaknya FHI ya. FHI juga ya setelah COVID ya. Yes, FHI. Iya. Waktu itu yang menang itu John. Betul. Pakai tricolet. Wih. Bapaknya juga pakai tricolet soalnya. Pakai kedua, satu.
Terus barista itu yang menang Yesi. Iya. Yesi yang menang waktu itu. Guru kita semua itu. Shifu master. Master. Shout out Ciesi. Iya. Gitu. Oke. Kurang lebih. Tapi maksud gue kan kayak lu kan jadi lu SSG itu udah lulus apa masih semester 7 tadi ya lu bilang? Semester 6 masuk 7. Nah, pas lu akhirnya lulus, itu lu ada kepikiran nggak kayak gue kayaknya mau nyari company lain nih, atau kayak akhirnya lu apa di saat itu lu juga udah ikigai dan udah memutuskan gue pengen lanjutin di SSG nih? Sempat kepikiran buat dua proper job. Kan orang-orang jadul kan mikir proper job itu kerja kantoran. Betul. Sempat mikir ke arah situ, cuman at that point of my life gue udah kerja di kopi selama bertahun-tahun gitu. Jadi pas ditimbang-timbang experience gue di kopi dibanding experience gue di tempat-tempat lain tuh lebih tinggi lah. Iya. Jadi gue mikir ya setelah itu masukin ke consideration gue lah dari semua si Ikigai ini, terus ya udah di-set di kopi gitu. Tapi major yang lu ambil apa sih waktu kuliah? Waktu itu di Sahid itu marketing management. Marketing management. Jadi nggak nyambung banget sama kopi pokoknya. Bener sih, tapi pasti ada aja yang kepake nggak sih? Ada irisannya lah dikit, tapi mungkin nggak sebanyak itu, tapi lumayan kepake di sisi manajerialnya biasanya lah. Betul. Seenggaknya, maksudnya gue juga, kalau ngeliat Odi bikin skrip atau misalnya kayak prep anything lah ya, maksudnya beverage related gitu, pasti detail dan apa ya, menurut gue kayak rapi juga gitu ya, kayak bahkan bikin skrip aja bisa pakai Excel gitu dia. Kayak gue bilang ke Odi kayak kayaknya gue nggak bisa deh kayak oke lah detail nih nge-breakdown per parts, tapi kayak kalau if I have to do it with Excel kayak enggak sih kalau buat skrip ya. Tapi other than that ya bisa, cuman maksudnya kalau buat skrip kayaknya menurut gue lu orang pertama yang gue lihat bikin skrip pakai Excel dan very detail gitu. Dan ya mungkin hal-hal yang udah lu pelajarin juga waktu udah jadi banker, terus habis itu waktu lu juga belajar di kuliah, pasti tanpa lu sadari pasti kepake juga di sekarang kerjaan lu mungkin, tapi beririsannya kecil-kecil aja nggak sih? Betul. Kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke way of thinking sih. Tapi sebenarnya yang script di Excel itu, gue pertama kali belajar dari Miki. Oh, justru dari Miki? Miki waktu itu, jadi waktu itu gue ngeliat Miki, dia satu file WBC yang ke Busan. Tuh ada script, gue kayak, oh bisa ya bikin script kayak gini ya di... Karena sebelum itu kan gue kan scattered around kan. Gue punya satu dokumen buat script doang. Script versi 1, 2, 3, 4 beda dokumen semua. Bener. Gue ada Excel sheet yang buat dial in kopi, recipe, terus nyari roasting kopi segala macam di Excel itu kan. Terus kayak dan mikir bisa nih digabung nih. Bisa nih ya. Terus ya gue bikin sistem gue sendiri lah, kayak gue bagi per part, sama gue bagi juga color coded lah waktu itu gue, biar lebih itu buat gue sendiri sih, biar lebih gampang pas lagi lihat gitu, pas lagi baca skrip. Bener. Shout out to Miki. Shifu. Duo Shifu. Aduh. Gue sendiri waktu ketemu lu di awal kayak ya apa ya, maksudnya kita get along pretty well juga, cepet, dan kayak ya mungkin apa ya, kayak selain kopi kita juga sama-sama suka foto lah ya. Dan waktu itu kayaknya lu masih lumayan sering foto pakai film juga. Masih main film. Apa kamera lu waktu itu? Aduh, Fujika ST801. Masih pakai lensa fix tuh, gue inget banget tuh. Pakai lensa fix 55 mm ya. Fujinon IBC. Fujinon ya. Cakep sih itu. Iya. Dan Odi selalu main BW, jadi gue cukup salut tuh. Selalu pakai apa lu kok ini ya? Ilford 400. Ilford HP5. Cakep sih. Tapi sekarang mahal, cu. Asli, semua film mahal. Semua film mahal, udah. Turunkan harga film. Parah, nggak make sense anjir. Sekarang Portra 800-nya 350.000 kayak. Dulu aja udah mahal Portra. Parah. Sekarang anjir. Sekarang Kodak Ultramax aja udah hampir 200.000. Gue nggak tahu sih, mungkin masih 180, tapi kayaknya seingat gue udah mau 200 lah ya. Udah mau 200? Iya. Jadi buat kalian kalau mau main film fotografi, mending beli Kodak yang half frame. Jadi kalian dari 36 bisa dapat 72. Betul. Cuman lama aja bukannya. Iya. Kecil aja, kecil aja gambarnya, tapi ekonomis. Mantap. Tuh, udah lama juga kita nggak main ya. Itu mahal sekarang. Bener, mahal. Kamera gue udah berdebu, gue taruh di atas itu. Sumpah. Aduh. Menyedihkan. Ya jadi ya
gue lu banyak lah ya, kita maksudnya ngobrol nggak cuma kopi tapi ya live juga lah ya. Lumayan. Dan apa ya, mungkin sejak maksudnya lu udah fokus banget di SSD dan lu kayak ngembangin berbagai macam beverage recipe gitu, kayak lu gimana sih awalnya lu belajar yang mungkin tadinya oke nih lu punya basic dari yang lu belajar dari coffee shop yang udah lu kerja di situ, tapi gimana caranya kayak lu belajar pas di SSG buat kayak bikin segala macam beverage, kayak mungkin di 2 tahun pertama lah, apa itu Miki ngajarin full atau kalau coba baca resepi sendiri atau dikasih buku atau gimana itu? Nah, jadi sebelum step in into role R&D ini kan dulu role gue itu kan anything coffee related kan. ACR. Jadi sama tahun 2021 setahun itu full of random things lah. Ada gue nge-volunteer waktu itu. Oh iya, gue inget banget tuh. Ke si Ajis pertama waktu itu Sheila menang. Sama PR itu di Alfat Yunus dulu. Terus ke kebun kopi dulu, ke Flores 5 minggu proses kopi. Terus ngurusin kontrak, ngurusin segala macem. And at that point kita juga ada kontrak sama salah satu brand sirup. Oke. Terus Miki suruh coba kerjain deh R&D gitu. Waktu itu bener-bener kosong banget, nggak punya basic R&D, nggak punya basic bikin minuman. Terus ya udah, jadi Miki ngajarin basic stuff lah buat how to balance a drink. Sama dia ngasih beberapa buku gitu, kayak ini coba baca buku ini, nyari artikel ini, baca dari website segala macem. Ya udah, jadi belajar full otodidak sih. Awal-awalnya. Terus itu pure trial and error juga, maksudnya kayak lu baca terus langsung aplikasiin atau gimana? Ya ada beberapa yang gue baca terus gue coba aplikasiin. Terus ada waktu itu buku pertama gue tuh namanya Zero Proof. Lupa autornya siapa, tapi itu buku isinya resepi Zero Proof semua. Yang lumayan jadi fundamental gue sih pertama-tama gue R&D. Terus udah dari situ belajar, tapi at the same time karena waktu itu Miki sering ngajakin gue jalan-jalan. Ada ntar keluar kota kemana lah buat acara. Selalu nyempetin dulu kita antara makan atau misalkan pergi ke, mostly ke bar sih. Karena buat nyari referensi teknik, referensi flavors, paling gampang itu menurut gua antara ke restoran atau ke bar. Jadi sering ke bar. Kebiasaan gua adalah sering buka menu, gua fotoin. Buat dokumentasi. Terus gua karena ya biar inget gitu, kayak waktu itu nyoba gua minuman ini, experience gua seperti ini dan bahan-bahannya seperti ini loh. Jadi mempelajari struktur minumannya, cara presentasi minumannya tuh banyak kan dari bar industri. Sampai sekarang masih juga. Ya? I see. Jadi kayak Miki set di fundamental lu dikuatin lagi sama belajar dari Miki, tapi mostly lu beneran kayak try and error, baca buku, habis itu lu aplikasikan juga. Berarti banyak banget dong ways yang udah lu keluarkan buat R&D pasti. Sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak sih, Cuk. Banyak kan? Tapi biasanya nih kan, maksudnya kayak lu kan pasti kayak R&D entah itu ya mungkin buat klien any kind of client lah, mungkin entah coffee shop atau mungkin yang udah lebih besar lagi gitu. Jadi kayak lu bisa share dikit nggak, mungkin kayak gimana proses lu R&D as in kayak budgeting, atau misalnya kayak apalagi ya, kayak dari budgeting itu lu bisa berangkat dari mana aja sampai mana aja lah, sampai akhirnya lu dapet beverage dengan mungkin flavor yang lu mau gitu. Ya, sebenarnya approach-nya banyak banget. Cuman yang biasa kayak bigger idenya pasti gue mikir konsep dulu. Sama kayak kompetisi. Jadi what you do in comms, you do in live. Asik keren. Ini beneran sih, beneran. Oke. Jadi dari konsep dulu. Apakah konsepnya itu ingin meng-highlight produknya, misalkan lagi bikin menu buat salah satu produk sirup gitu, atau bikin menu untuk salah satu produk susu. Apakah ini yang pengen di-highlight tuh si produknya ini atau konsep yang lain gitu. Dari situ baru ngelihat yang kedua itu biasa, karena kita bikin menu itu biasa untuk pitching klien kadang-kadang, most of the time. Lihat dulu nih, kliennya apakah coffee chain yang punya 1000 cabang, atau coffee shop yang kecil, yang specialty banget, yang bisa kita
bikin yang aneh-aneh gitu. Benar. Apakah itu bikin clarified, apakah bikin pakai metode pakai soda segala macem. Di situ baru di-combine sama ditambah juga ngelihat costingan mereka, apakah selling point mereka di berapa sih. Oke. Dari misalkan dari harga 50.000, biasa gue narik tuh 30% jika 15 ribuan. Itu untuk gue naro si OJ si bahan-bahannya doang gitu. Jadi udah digabung semua baru tuh gue bikin minuman. Ntar biasa gue sketching dulu tuh. Gue concepting, gue ketik dulu. Kayaknya pakai bahan A, oke deh. Misalkan bahan A, bahan B, bahan C. Setelah concepting, bikin bahan-bahannya, baru ntar gue coba gabungin. Kalau udah oke, ya udah bisa lanjut gitu. Approval Mickey dulu. Kalau belum oke, ya udah bikin lagi gitu. Kayak script dia ulang dari awal. Jadi approach buat ke brand yang berbeda tuh approach-nya beda-beda juga. Tapi secara struktur mirip-mirip lah semuanya. Nah, biasanya kan lu work with brand pasti ada timeline dong. Nah, timelinenya pasti beda-beda nih, depend on lu kliennya siapa sih. Betul. Dan apa namanya mereka terbiasa dengan pace yang kayak gimana nih. Lu coba lu bisa share gak kayak ke kita pace-nya yang paling cepet, let's say misalnya kayak lu dapet info kita dapet klien ini terus habis itu lu boleh gak kayak R&D terus kira-kira mungkin paling gilanya lah ya, kayak mungkin 3 hari dari sekarang udah ada gitu, atau kayak mungkin ada yang bisa lama, ada yang sebulan R&D. Mungkin lu bisa share kayak. Tergantung sih. Tergantung. Kayak kalau bahan-bahannya ada dan simple, hari itu minta, kalau gua nggak ada kerjaan, hari itu pun bisa jadi. Kayak bisa secepat itulah. Cuma kalau misalkan ada bahan yang nggak ada, yang harus gue source dulu segala macem, ya mungkin takes berapa hari lah. Tapi sebulan, rekor gue sebulan tuh bikin berapa ya? I think 50 recipe. Kacau. Tuh rekor. Kacau. Rekor paling, kayak lately lumayan nambah lebih banyak sih. Tapi sekarang untungnya udah punya anak gue. Udah ada Billy sekarang. Thank you Billy. Mempermudah hidup saya. Gila. 50 sebulan sih, gue gak habis pikir sih. Itu kayak di tahun, berapa tahun lu di SSG, kayak mungkin 2-3 tahun awal atau? Kayaknya peaknya tuh 2023-24 tuh. Kayak peak-peaknya banyak banget acara. Terus harus bikin banyak menu juga untuk brand-brand lain. Wah, gue gak kebayang sih itu tahun itu lu compete, lu juga harus ngukur bikin banyak beverage, terus itu lagi buka Oma Cafe. Oma Cafe buka Oma Cafe. 2023 tuh apa namanya? Something lah buat gua. Tapi kan 2024-nya langsung apa namanya, di end of the year-nya. Betul. Ada membuahkan hasil banget lah guys. Hasil. Gitu. Nah, apa namanya, ya mungkin sekarang kita udah bisa a bit more into competition lah ya sekarang kayak. Boleh. Ini kan udah kekerjaan, sekarang ini mungkin competition kayak. Kita udah tahu lah tadi alasan lu pengen compete lah ya, maksudnya kayak didasari dari emang lu inspired by a lot of people, terus habis itu lu lihat emang ada possibility buat making a life from this platform juga kan. Dan kompetisi pertama lu dan gua. Yoi. Kita barengan dulu soalnya kompetisi pertamanya. Brewers 2022. Ya, Jexpo Kemayoran. Bulan apa tuh ya? Bulan Juni. End of June, iya. Lu bisa share nggak kayak itu apa yang lu omongin waktu itu, terus habis itu ya kopi apa yang lu pakai, terus gimana tanggapan lu dan teman-teman lah. Gitu. Itu pertama kali compete dan dari tim kita itu ada 3. Ada gua, Cacu, dan Botak. Rizky. Jadi kita bertiga waktu itu compete-nya karena itu pertama kali ya CG as a team. CG ekosistem as a team. Compete Brewers lagi setelah terakhir siapa? Hero. If 2019. Iya. Itu udah berapa tahun, berarti udah 2 tahun kan? Tapi emang itu terakhir Brewers juga. Iya nggak sih? Enggak, abis itu kan ada Ardi yang menang 2020, Smesco. Oh iya, benar. Iya. Skip 1 season dulu. Terus
Iya 21 soalnya kita nggak ada Brewers ya. Iya, justru nggak ada. Iya, Lu betul. baru ada banget 22 lagi. Nah. Iya. Jadi waktu itu konsep yang gue bawain adalah konsep tentang R&D. Jadi karena waktu itu gue udah into banget nih R&D setelah bikin banyak menu. Terus jadi gue bawa konsep itu ke dalam kompet gue lah. Jadi ingat banget waktu itu pakai Jensen. Pakai 2 Jensen, ada Senja Jensen sama Kamala Jensen. Yeah. Lot numbernya lupa, tapi satunya ada 888 itu. Iya, 8 something deh. 8 something sama satu lagi yang wash itu Jensen. Pokoknya Senja sama Kamala kan. Senja sama Kamala waktu itu. Sadis sih menurut gua. Tuh blendnya waktu itu 2 itu. Sadis. Iya. Dan drippernya pakai tricolet waktu Lagi itu. kolek. Karena waktu itu ngerasa ini dripper punya potensi lah. Ya it does, tapi emang gimana orangnya aja gitu. Wajon menang, gua enggak. Itu pertama kali buat compete. Terus wah tapi itu mentally gue lumayan down sih karena Sebelum apa sudah? sesudahnya lah. Oke. Ya. Karena ya gue senang karena Cacu final waktu itu lu ke-6 ya. 6. Cuma gue sama Botak Setli kita peringkat 32 dan peringkat 34. Bottom 6. Ya lumayan hits me hard lah kayak. Iya. Ya tapi kan kompetisi yang menang cuma 1 orang kan. Kayak 35 orang lainnya at that time nggak menang gitu. Cuman ya mungkin top 6 agak lebih happy lah karena kan dapat piala pulang gitu. Itu yang pertama. Terus yang nextnya tuh regional waktu itu. Regional bener. Akhirnya ada regional lagi. Ya, Regional Barat sama Timur. Waktu itu regional Barat tuh lu ya. gue komplit sama Arianta. Betul, Mari. Arianta cuma berdua waktu itu. Iya. Gua waktu itu bawa kopi Loa. Iya. Kamala Loa 04. Iya. Still remember that coffee. Iya. Ya jadi waktu itu pakai Loa, pakai switch dan konsep yang gue bawain adalah tentang baton race. Oh iya benar. Jadi kayak relay race itulah. Jadi dari farmers ke roaster ke brewers. Ya. Itu pertama kali final tuh brewers tuh Nah gue. itu, gue inget banget tuh Odi pas dipanggil namanya langsung begini. Gue inget banget. Tuh. Anjir. Ya sedih kan lumayan down gitu waktu nasional kayak. Iya. 30 banget nih. Terus waktu regional kayak akhirnya nih Akhirnya redemption gitu. nih. Soalnya kayaknya lumayan tight itu ya waktunya kayak dari 2022 terus kayak mungkin cuma selang 6 bulan. 6 bulan Februari waktu itu. Iya, udah kompetisinya. langsung mulai lagi. Jadi emang cepet banget sih. Dan jujur ya guys, maksudnya ini sebelum kita lanjut bahas lebih lanjut, dulu aku Odi pakai 2 kopi itu, gue yang jiper sebenarnya kayak. Sumpah kayak wah, ini kopi enak banget maksudnya kayak Lu pakai apa waktu itu ya? Deborah Oculus. Oh, Kulus. Itu juga wash. iya, CM Wash. Tapi gimana ya maksudnya kayak ya kopi Deborah maksudnya enak lah ya. Iya, maksudnya betul. kayak apa namanya Classic wash, wash tapi lu elevated manisnya, teksturnya lebih round. Tapi enggak ada vibrancy yang naik turun dan kompleks gitu. Dan waktu gue nyobain kopi Odi di hari H, kita pagi dial in sebelum ke Expo ya. di hotel tuh kopinya enak banget. Kayak lu dapetin spektrum ada ungu, ada kuning lah ya waktu Ungu, itu. kuning. Jadi kayak Namanya Frangipani. Frangipani itu salah satu Miki. Menurutnya Miki itu. Gue ada Tamarilo, Iya, yang gue gak inget di stage pas prelim. Gue anjir apa dia Haramilo apa Taramilo? Tamarilo anjir terong Belanda, iya. terong Belanda kayak aduh Itu. kayak Seru aduh, banget apa lah gitu. Ya, pokoknya dulu tasting notes tuh sebelum kayak next year-nya baru lebih agak lebih umum lah ya tasting notes ya. Kalau dulu kayak lumayan distinct, lumayan spesifik banget gitu. Iya, karena skornya belum berubah dulu. Bener. Masih 0,25. Bener. Tight banget tuh dulu. Tight banget. Jadi itu aku 2022. 22 ya. Gua kopi Odi ini Johnson waktu itu apa ya? OP lah, dan itu juga kayaknya lot pertama yang catur proses dan akhirnya dipakai buat kompetisi kan. Oh iya. Itu dia. Kelvin pakai juga. Kevin pakai juga. Makanya kedua. Emang kopinya enak. Kopi enak banget, Bukan orangnya tapi Kelvin. Ini not today gitu. Pokoknya gue inget banget itu pas gue masih foto juga, maksudnya kayak gue compete tapi gue foto juga gitu. Yeah. Gue inget banget waktu Odi sama Kelvin present pas mereka reveal kopi mereka ini kopi pertama
kolaborasi catur dengan Johnson tuh audiens tuh kayak anjir gila kayak se-excited itu gitu dengan ya kopi ini akhirnya tuh adalah yang kolaborasi dari Indonesia dengan produsen di Panama gitu. Dan jujur waktu itu gue juga kayak bisa kali potekan. Bisa kali gue blend juga gitu, tapi kayak udah kayak ya gimana ya, maksudnya kalau kopi ya apa ya, kadang tuh ada something yang goes beyond the coffee juga sih. Maksudnya kayak ya apa ya, mungkin the connection terus habis itu ya presentasi juga, jadi ya banyak lah maksudnya. Ya kopi pasti kayak mungkin 60-70%, tapi 30%-nya tuh juga kalau nggak ada tuh ya pasti kayak juri juga pasti ngeliatnya mungkin nggak ada soulnya lah ya. Betul. Ya, jadi ya apa namanya, di sini ya kita sama-sama belajar lah pas masih pertama banget itu. Dan ya abis itu Odi masuk final di regional itu, menurut gue juga ya gue juga bantuin waktu itu di backstage, walaupun cuma ngeprep apa namanya tray sama basahin paper filter, tapi nggak apa gue juga berguna itu. gue juga lumayan deg-degan itu waktu itu. Terus ya apa namanya, waktu itu di regional peringkat berapa ya, lupa gue. Peringkat 5. Peringkat 4-nya Rizky Kurniawan. Kita sama. Skor kita sama. Itu udah mulai pakai skor sheet yang baru. Betul, skor sheet baru itu. Udah dibagi 3 waktu itu. Iya. Oke, terus silakan lanjut Bang. Nasional. Kan waktu dulu tuh regional barat sama timur tuh skornya bukan kalau sekarang kan ngambil top 6. Bener. Dulu tuh skornya digabung. Di reconcile. Top 24 baru masuk nasional. Iya, benar. Jadi yang masuk final dari tiap region belum tentu masuk juga, apa pasti masuk? Most likely bakal masuk. Bakal masuk. Tapi kan di reconcile kan. Jadi top 24 baru masuk gitu. Jatuhnya kayak 12-12, tapi kadang-kadang yang waktu itu banyakan barat deh, karena skornya barat agak gila-gila, agak gila waktu itu. Jadi banyakan barat, timur tuh beda dikit lah, nggak terlalu jauh. Barulah nasional tuh 2023 itu di bulan ya tengah tahun lah Juli. Iya. Juli apa Agustus gitu. Tengah tahun waktu itu. Tengah tahun. Terus itu pertama kali kita bawa Paragon. Benar. Itu juga kayaknya itu tuh di 2022, and then 2023 tuh kayak akhirnya Paragon tuh eligible buat di Brewers ya, karena sebelumnya emang Sasa bawa kan ya waktu itu di national, tapi kayaknya ada something in the finals gitu yang mungkin kayaknya mungkin industri juga belum siap untuk that kind of innovation. Betul, gitu ya mungkin. Betul. And then di 2023 akhirnya eligible dan langsung lu pakai lah ya. Waktu itu masih lumayan agak takut juga sih pas mau pakai, karena kan itu fresh banget tuh case-nya si Sasa. Iya. Kata jurinya ini kopinya tuh, karena dia pakai compulsory. Betul. Kopi ini tuh kita udah nyobain kayak this is the limit gitu, tapi kopi Sasa tuh kayak ada spektrum lebihnya gitu. Benar. Itulah. Anyway, waktu itu pakai Paragon pertama kalinya, karena jualan juga sekalian. Gak salah dong. Iya betul, gak salah dong. Benar. Pakai tray segede gaban. Betul, itu gue masih inget banget tuh tray lu sama Rizkur. Itu tray semeter. Gak ada yang lebih kecil lah kayak. Karena lumayan biar satu kali move kan. Walaupun waktu itu agak serem sih move-nya. Iya. Pakai Paragon. Dan barang bawaan gue tuh udah kayak IBC waktu itu. Parah. Koper 3, bawa amidis, bawa liquid nitrogen. Liquid nitrogen. Itu the best. Paling ekstra tuh. The best. Terus waktu itu konsep yang gue bawain adalah ngomongin tentang temperatur. Ya temperatur di farm, roasting, brewing. Sebenarnya mirip sama Apeng sebenarnya. Cuman George Peng mateng banget lah. Kayak nggak bisa dibandingin sama dia lah, jauh banget. Waktu itu kopinya tuh pakai longboard 7B. Longboard ya. Waktu itu kok opsi lu longboard sama abu ya waktu itu. Sama abu waktu itu. Abu ya. Waktu itu kita emang udah molokin pakai abu. Terus waktu itu bulan Juni akhir tuh Miki tiba-tiba pulang bawa 2 bag nih. Kucuk. Ini ada longboard 2 kilo. Kacau sih, itu temptation yang susah buat ditolak sih. Nggak bisa tolak. Time ya. Nggak bisa tolak banget, terus kayak wah enak banget lagi nih kopi. Jadi waktu kita coba roasting. Itu Windy Ridge ya? Windy Ridge ya? enggak, Misty Mountain. Misty Mountain itu? MMGN.
Oh, oke. Misty Mountain Geisha Natural Geisha Natural. 7B sama 8. Oke. Yang gue pakai itu jadi 7B. Oke. Dan waktu itu karena green bean dan dikit banget, gue bingung nih siapa yang bisa roasting ya. Sempat ke Bandung, sempat ke Heart waktu itu minta roastingin pakai Stronghold karena mereka baru ada Stronghold waktu itu. Terus akhirnya Heart udah lumayan lama ya punya Stronghold tuh ya. lumayan 2023 tuh. Kita PP jadi CSI gue sama Miki bertiga PP ke Gila. Bandung. Gila, Buat roasting gila. kopi doang. Thank you banget Miki CSI. Tapi waktu itu akhirnya yang roasting kopi gue adalah Homing dari Home Ground. Home ground. Karena waktu itu yang bantuin gue kompetisi itu Eli, Iya. Eli Siatan. Jadi yang roasting Homing juga waktu itu di kamar mandi hotel. Karena ada smoke detector kalau di luar, jadi Oh agak iya takut. benar. Jadi roastingnya di kamar mandi waktu itu. Ikawa tuh ya? Ikawa, waktu itu masih pakai Ikawa 50 gram. Ikawa. Ikawa 100 gram, Ikawa Pro. Tuh, terus waktu itu peringkat ke Wah top 10 dah lu singkat gua. 10. Iya, Ya 10, peringkat 10. Top 6, top 10 ya lu. iya top 10 waktu Top itu. 10. Beda, pokoknya skor gue 281. Sama Randy ya? Skor game Palacubang tuh 282. Oh. Nomor 9. Nomor 8 tuh Dela, itu 282 juga. Oh. Itu tight banget waktu itu. Iya. Kayak gue inget ya kayak apa namanya Gian, lu, Randy ya. Maksudnya Randy juga iya. Mepet-mepet juga tuh. Mepet, iya. Itu seru sih. Itu tahun itu gokil sih. Bahkan regional baratnya juga waduh. Waktu itu udah ngeri. Waktu itu lu final mana siapa waktu itu ya? Regional barat ya? Lupa lagi. Barat tuh ada gua, ada Ada. Randy, Ah, ada Dela, Rocky. ada Rizky, ada Rocky. Rocky, Sama satu lagi siapa? Agatha. Enggak. Agatha barat. Inget gua. Tapi gua lupa siapa yang menang. Yang menang tuh itu Dela. Dela ya? Anaknya Jun. Oh iya Dela yang menang. Iya. Iya. Itu kompetitif banget sih. Tuh seru banget. Seru banget. Ya tuh. Terus Hmm. masih kekeh pengen Brewers, jadi kompet lagi lah. Jadi 2023 itu kita 3 kali loh. Gue 3 kali kompet. Iya lu at least. 3 kali sih back to back gokil. Back to back 3 kali setahun. Jadi awal tahun itu regional, tengah Iya. tahun nasional, akhir tahun nasional lagi kita. Nasional lagi. Iya. Nah, this time 2023 akhir tuh Desember ya? Kompet. Desember kompet. Jadi sebelum Christmas tuh gue inget banget. iya, bertiga tuh. Ada gua, Cacu. Cocok. Akhirnya kayak tiga lagi nih sekarang tiga nih. lagi seru banget tuh. Waktu itu kan harusnya lu kompet waktu itu regional kan? Gara-gara Betul. resume Tapi iya itu CPA nih. off the record lah, tapi kayaknya Iya. Ya, Ucu udah pokoknya Star ceritanya. methodnya salah. Star methodnya salah. Terima kasih penjelasannya teman-teman. Maafkan kesalahan saya waktu itu. Ya terus Cacu waktu itu ikut liga, Iya, akhirnya next ikut liga. bawa ijian CM natural, Iya, so good. iya, back then so good Terus ya. karena menang jadi masuk ke slot nasional langsung ya. Langsung ya. Nah gua sama Coco tuh waktu itu resume. Nah tunggu dulu, jangan ngomong itu dulu tuh. Tahun itu kan gue inget banget tuh, soalnya waktu gue liga itu lu lagi sering banget ke roastery bersama anak-anak baru yang mau barista baru yang mau buka Oma Cafe. Gue inget banget tuh, karena kayak jarang-jarang nih gue latihan ada yang nemenin, nih. Banyak lah kan bisa gue minta tolong buat tolong ini dong, tolong nonton presentasi gue gitu kan. Nah itu tuh kan pasti tuh dar-dor kan dari lu buka Oma Cafe, lu nge-training anak-anak, habis itu lu kompetisi, itu lu ceritain deh. Itulah 2023 itu tahun terberat lah. Jadi 2023 pertengahan tuh Miki decide buat kita buka retail shop. Oke. Karena at that point kan kita udah selama 2 tahunan kita udah sering bikin resepi, bikin menu. Tapi orang-orang yang sering nonton YouTube atau sering lihat Instagram Miki tuh nanya, di mana sih gue bisa mencoba minuman-minuman ini gitu. Terus Miki decide lah kayak, oke, let's build Oma Cafe lah. Jadi kita nggak mau nambah noise into the scene, coffee shop scene lah. Jadi Miki decide bikin omakase experience, namanya Oma Cafe gitu. Itu waktu yang bersamaan. Jadi Oma Cafe bukan November. Itu tuh H+7 Jako Week. Oh iya. Jako Week yang di SBS dia pertama kali tuh. Iya. Gue ingat banget ada opening partinya waktu itu kan. Betul. Nah kan sebelum itu harus nge-training anak-anak,
harus pindahin barang-barang dari kapuk. Bener. Dari roastery, dulu kan kantor kita di roastery sama Common Grounds. Terus harus openingan Oma Cafe, harus di situ di Oma Cafe terus karena ya pengen ngontrol lah, pengen ngecek biar anak-anak bisa deliver dengan baik, dengan oke. Sesuai SOP. Ngecek Pokoknya lu juga semua bikin SOP-nya SOP lah. juga ya. Bikin SOP, ngetraining anak-anak. Beneran nurturing anything coffee related ya. Betul, anything coffee related lah pokoknya lah. Sampai plumbing, listrik Iya. mati, gua kerjain waktu itu. Anyway, nah terus 2 minggu sebelum compete atau 3 minggu gue lupa, itu Miki dengan baik hati Miki ngasih kayak udahlah lu off dulu bentar dari Roma Cafe. Benny yang step in waktu itu. Terus gue dikasih lah kesempatan buat 2 minggu ini udah lu fokus kompetisi. Fokus kompet ya. For the first time tuh gue bener-bener bisa fokus kompetisi gitu kan. Pas fokus kompetisi, banyak hal yang terjadi. Tadinya mau pakai kopi dari Meksiko, Pluma Hidalgo. Iya, Nggak gue jadi. inget banget tuh. Gue inget banget lagi tuh. Enak sih kopi tapi nggak Iya, jadi iya, pakai. iya. Terus ganti kopi jadi Aris sama Yuji. Aris Enigma inget banget tuh gue. Aris Enigma sama Yuji. Konsep yang gue bawain tuh apa ya? Agitation ya? Agitation. Aduh. Stressful banget. Jadi 2 minggu sebelum compete ganti kopi, ganti script, ganti run, masih training compulsory juga. Wah itu tahun terberatnya Odi lah itu. Gila banget sih. Aduh, yang akhirnya kayak mungkin for the first time gue ada temen buat nginep lah di roastery. Betul, akhirnya gue Akhirnya. nginep di roastery sama Cacu. Jadi penghuni kapuk lah kita. Aduh, asli. Akhirnya tuh gue ada temen buat nginep di kapuk. Karena ya dia harus bolak-balik BSD juga lah ya, dan kayaknya. Iya, udah pindah base soalnya tuh. Iya. Gue inget banget tuh sampai Odi waktu itu minjem t-shirt. Iya. T-shirt gue. Masih ada tuh Syu. Yang mame kan. Itu kayaknya itu off the record aja Iya, udah off the off the record. Tapi itu ya seru banget sih. Maksudnya kayak ya gue menemani kegilaan Odi waktu itu juga sih, yang kayak ya kayaknya mending lu preserve energi lu di situ. Maksudnya lu bisa latihan pagi atau ya lu juga entah lu paginya mau ada kerjaan, seenggaknya lu udah istirahat di situ lah ya. Betul. Dan kita harus berjibaku dengan banyaknya nyamuk kapuk yang nggak bisa ketolong. Pokoknya itu sovel, autan, udah sampai muka-muka juga, sampai apa namanya kita pakai hoodie segala macam. Hoodie tetap aja tetap tembus. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Iya. Oke, boleh terus, lanjut lagi. Setelah itu tuh gue peringkat 18 dari Emang iya 18 itu. Oke. Waktu itu top 12 ya? Top 16. 16. Serius bukan 12 ya? Serius, 16. Lupa gue. Pokoknya either way lumayan karena ada semifinal kan. Lumayan karena semifinal. Skornya jauh banget lah. It was a very bad score. Terus karena banyak yang kurang correlated lah sama cupnya gitu. Iya. Itu pertama kalinya gue breakdown parah. Sampai waktu itu beres pengumuman, gue pulang ke hotel. Gue nggak ikut dinner. Iya, inget banget tuh gue. Gue nggak ikut dinner. Gue inget banget itu. Jadi Inget banget di kita tuh tradisinya tiap abis kompetisi itu kita ada dinner. Dinner, iya. Terpukul banget sampai kayak gue gak bisa ikut dinner deh. Gue pulang, gue ke kamar, gue nangis-nangisnya. Karena stres, capek segala macam, campur aduk lah. Pasti. Terus di saat kayak okay, this is the last time I'm comparing in Brewers gitu. At that point ya. Terus setelah itu udahlah, jadi off the stage dulu bentar. Terus nggak off banget, jadi masih bantu ya. Yang kompetisi lah waktu itu. Waktu itu coaching Gomez, bantu Ciesi waktu itu. Awal tahun tuh kita ke Bali buat bantu Ciesi, preparing si AJS lah. Puji Tuhan menang gitu kan, terus menang. Terus abis itu bantuin Gomez buat Liga ya. Iya, Liga sama Patrick waktu itu. Puji Tuhan menang juga. Terus nah waktu Gomez compete itu
gue sempet ngobrol sama Miki. Hmm. Mik, kalau gue kompetisi aja gimana ya? Hmm. Karena berarti udah lumayan kayak menuju tengah tahun dong itu. awal tahun menuju tengah tahun gitu. Jadi Jadi kayak sebelum CSI ke World lah waktu itu lah. Sempet ngobrol gitu kan. oh tapi beres CSI nasional. Udah nasional, Oh, udah menang. nasional. Oke. Ngobrol sama Miki. Karena si IJS tuh menurut gue nyambung banget nih antara kerjaan gue sebagai R&D. Yang kerjaan gue bikin minuman, alkohol, non alkohol, kopi, non kopi. Dan apa ya? In my element lah gitu. Tapi emang waktu itu denial aja anaknya, nggak mau si IJS karena denial parah. kadang ngerasa belum beres di Brewers kayak masa gue cabut sih. Kayak pindah cabur gara-gara nggak pernah menang gitu kan. Tapi waktu itu ngobrol sama Miki, terus Miki bilang kayak, oh ya coba aja gitu, coba compete. Terus sempet bikin nazar sama diri sendiri. Aneh sih. Kalau CSI final, gue pengen compete CIJS. Oh ini baru sih, ini gue baru tahu sih kalau ini. Iya kan? Ini gue baru tahu. Nazar sama diri sendiri lah. Terus, CSI waktu itu keempat di World. Iya. Coba deh compete CIJS gitu. Waktu itu sebelum compete tuh masih ini. Wah inget banget tuh. IWBC. Oke, iya. Ya jadi tim kita dapat 6 anak. Kan satu coach itu dapat 2 anak. 2 anak ya. Kita punya 3 coach. Ada siapa? Patrick, Cici, Miki. iya. Nah Miki kan baru menang nih. Sulit. Gak pernah di rumah. Parah. Jadi anak-anaknya Miki itu ada 2. Ada Arya sama si Jiva. Itu gue yang bantu coaching waktu itu. Wah itu udah mah map. Itu kayak sebulan sebelum gue kompet nasional si IJS deh. Oke. Tempat yang biasa gue pakai latih buat si IJS tuh kan dipakai sama anak-anaknya ini dulu kan. Iya. Anak IWBC lah dulu. Iya. Ada si Kenneth, ada si Jiva. Wah stres banget tuh gak bisa latihan. Iya. IWBC. Kedua tuh si Jiva tuh. Iya. Kayak oke juga nih coaching-coachingnya. Seru juga ternyata. Ada kompetisi nasional si IJS pertama kali tuh di Jakowik bulan November itu tahun lalu 2024 tuh. 2024 ya. Gue pikir bakal gampang kompetisi aja, ternyata enggak. Banyak Banyak yang di kasih relearn. tahu ke audiens. Banyak kebodohan-kebodohan dilakukan juga. Jadi waktu itu pas kompet ngomongin tentang starch atau pati gitu. Karena apa ya, small things yang ternyata bisa ngerubah entire things lah. Kayak tiap kultur di berbeda negara tuh terbentuk karena perbedaan sumber starch. Kayak misalnya Indonesia nasi banget nih, nasi, singkong, umbi-umbian. Western tuh kan grains banget. Grains ya. Itu kayak membuat satu kontinen punya kebiasaan berbeda gitu. Betul. Kan. Iya. Kompet lah si IJS nih di Jakowik. Terus waktu prelim itu sempat karena harus pakai sponsor sirup. Nasional tuh sama sponsor sirup juga. Waktu itu pakai sirup elderflower buat yang hot drinks dan juga pandan sirup buat yang cold drinks. Waktu itu yang bantuin di backstage tuh Patrick, Calvin. Bodohnya gue adalah gue nggak bikin gambar, foto apa aja. Bikin waktu itu tapi nggak detail. Kayak harus ada pandan sirup, harus ada apa, posisinya segala macem. Udah tuh off ke stage, udah beres-beres. Nggak tuh sampai 5 menit jalan tanding. Pas mau bikin minuman kedua yang cold. Set, pas mau ngambil pandan sirup, kan masa memori ya? Iya. Udah mau ngambil. Kok nggak ada? Nggak ada Kok pandan kosong. sirupnya. Kok kosong. Kosong. Itu panik. Jadi karena harus ngambil sirupnya di backstage, lupa bilang. Cuma ngambil si elderflower sirup doang. Iya. The best. Bodohnya gua. Ada di ini nggak sih? Ada di streaming nggak sih? Ada di live streaming. Kalau kalian nonton si IJS 2024 tuh ada tuh live streaming Odi tiba-tiba nyari sirup pandan. Tuh malu-maluin banget sumpah. Sampai lu nanya ya? Nah, kan bodoh ya. Jadi buat yang nggak tahu, kita tuh nggak boleh minta bantuan atau ngobrol sama orang luar waktu kompetisi, karena bisa disqualified karena dibantu. Waktu itu nanya ke volunteer, Mas, ada pandan sirup nggak? Kan saya dulu volunteer juga ya. Terus baru inget kayak, kok bodoh gitu kan. Namanya juga panik, Pak. Namanya juga panik kan. Namanya juga panik kan. Nah lucunya tuh di tembok belakang gue itu kan
satu tembok itu sirup semua tuh. Sirup semua. Cari ijo pandan, dapet tuh. Dapat. Ambil sirup pandannya, Dapat. klet. Susah kebuka lagi tutupnya. Pakailah, tapi lumayan amazed karena bisa recovery-nya lumayan oke gitu. Iya. Walaupun sempat jadi perdebatan lah. Kayak aduh kayaknya nggak bakal masuk final deh. Anyway gitu. Udah final tuh, puji Tuhan. Wah, itu malu banget. Pas final ada lagi kebutuhan bodoh satu lagi. Gue ini juga tahu sih, cuman ya silakan. Long bars pun nggak bawa spare, cuma satu doang dan jatuh. Jadi jatuh, diambil tapi dilap terus ditaruh terus dipakai lagi lah waktu itu. Buat ngaduk iris kopi waktu itu. Iya. Nggak tahu kenapa semua bawa spare. Doser bawa spare, kopi bawa spare, V60 pun bawa spare yang switch. Tapi long bars pun nggak bawa spare, gitu kan agak kebodoh ya. Dan masih menang gitu kayak, wah all of these things happening, tapi kayak, oh masih dikasih menang gitu. Iya. Tapi karena hal-hal itu, hal-hal kebodohan itu, Lu belajar jauh. Dan lebih apa ya? Jadi memotivasi diri sendiri gue buat gue udah menang nasional, gue nggak boleh malu-maluin nih. Jadi benar-benar dari Januari, jadi Desember tuh break, gue ngapa-ngapain, istirahat, capek banget. Januari sampai Juni pas mau berangkat tuh gue benar-benar push. Iya. Bikin timeline, terus Iya. gue nyari public speaking coach, Kak Sasti. Iya. Gue ke terapis, Sasti, ke iya. ada Becky namanya, my therapist. Buat kayak nyari semua hal yang bisa ngebantu gue buat menang kompetisi lah. Nggak cuma di kopinya, nggak cuma di trainingan, tapi bahkan kayak lu ke public speaker, terus habis itu Betul. apa namanya, lu consult juga psikolog. Psikolog. Biar tahu juga lah ya kondisi lu nggak cuma physically tapi mentally juga gimana gitu. Betul, karena public speaking tuh mainly karena gua ini agak cadel air, jadi kalau ngomong tuh suka cepet. Buat nutupin cadelnya itu. Baru sadar tuh waktu Brewers nggak sih? Brewers Iya. itu lumayan berasa kayak emang cadel dan ngomong cepet tuh biar buat nutupin ini gitu. Jadi waktu itu ngobrol sama Kak Sasti, public speaking coach, buat ngebantu gua public speakingnya biar lebih oke dan lebih lancar lah gitu. Terus kalau ke terapis itu psikolog, lebih buat ngebantu gua karena pressure lah, anak pertama kali kompetisi IJS menang gitu kan, ke world stage, dan orang-orang yang di world stage ini orang-orang yang udah lama semua. Bener. At that point ada Dale Harris. Dale Harris tuh kacau Dale sih. Harris, ada Danny Wilson, ada Gary. Van Lin, ada Gary. Kayak all of these people yang udah selalu gua tontonin live streaming lah dulu lah. Kalau lagi kompetisi gitu kan. Terus ya lumayan membantu untuk mind mapping dan juga apa ya? Yang gue pelajarin sih nih lebih aware kalau lu tuh emang nervous, lu tuh takut. Kayak all of this negative emotion, tapi ntar dulu ya, di hold dulu. Karena gue punya something big to do gitu. Lu tetap acknowledge itu, tapi lu tahu priority lu apa lah. Betul. Compete lah, Geneva. Berangkat Geneva. Jadi tim waktu itu tuh ada berempat. Ada gua, si Miki, si Esi, sama Jeremy. Jadi Jeremy waktu itu text me lah, Kak, boleh bantuin nggak ke Geneva? Tapi aku tiket sendiri. Nggak apa-apa dong. Senang saya. Makasih Jeremy. Thank you Jeremy. Jeremy juara IYBC 2024. Yang pertama, jadi IYBC pertama yang menang tuh Jeremy. Oke, iya. Jeremy Sanjaya. Dia yang bantuin gua waktu di backstage juga lah, waktu di Geneva. Iya. Kompet Geneva itu agak anomali juga tuh. Jadi waktu keluar pengumuman rundown acara, spirit round dan prelim round, gue pertama kan. Challenging banget karena menjadi orang yang ngebuka stage itu nggak gampang karena jadi benchmark. Bener. Walaupun prelim dan spirit round itu panel jurinya masih banyak, tapi kan tetap ya, lu jadi benchmark buat orang-orang di selanjutnya setelah lu gitu. Betul. Apa kalau set standar, apa kalau jadi benchmark yang bawahnya gitu. Benar. Udah nggak terlalu mikirin, ya udah yang penting compete, spirit round, prelim, dan dusted gitu. Pas pengumuman nggak expect final sih, kayak bisa final nggak ya. Terus pas nama gue dipanggil tuh keempat, seinget gue. Kayak wah,
Karena waktu itu pas belum dipanggil itu masih ada banyak orang yang belum dipanggil. Iya. Ada orang-orang yang gua prediksi bakal di final lah gitu. Bener. Wah, ya belum pada dipanggil. Iya. Gimana gua ya? Masuk final tuh. Masuk. Kayak udah nih final, udah seneng lah. Iya. At least pulang bawa piala gitu Piala, kan. iya. Tinggal last jobnya aja gimana kita play the game very well lah. Nah, waktu final tuh kan dikumpulin tuh semua 6 finalists. Ayo raffle, ini ada 6 kertas, ambil tuh urutan keberapa. Ngambil. Gue nyuruh orang dulu yang ngambil, biar gue nggak dapet 1. Gak taunya? Dapat 1 lagi. Nggak tahu kenapa, jadi gue tuh orang ketiga atau keempat yang ngambil. Aduh. Pas gue ambil, buka 1. Kayak gue diem aja. Sebab gue Danny Wilson ngeliat kayak Good luck, bro. Gue doang. Good luck, bro. Terus gue kasih ke Mickey sama Yesi kayak aduh. Karena pagi-pagi harus nyoba spirit, harus dial in koktel kan pagi-pagi kan. Pagi-pagi pasti. Dan gue tuh nggak sarapan karena kalau gue makan energi gue aja bakal jadi low. Wah, itu stres banget. Jadi udah pulang, strategize buat besoknya gimana. Tuh gue tidur cuma 4 jam, 3 atau 4 jam gitu, kayak nggak bisa tidur semalaman, stres banget. Terus gue bangun tuh jam 5 pagi, jam 6 gue keluar kamar, terus ada Miki tiba-tiba. Mik, mau kemana? Mau lari? Ikut Mik. Jadi pagi-pagi sebelum kompet tuh lari. Karena Masih bisa Airbnb ya? masih bisa. Karena emang butuh loh. Paling butuh buat ngerilis tension dan energinya gitu. Jadi kita berdua lari cuman 3-4 kilo gitu. It was a very bad run, very slow, heart rate gue naik banget, nggak jelas. Jadi Airbnb kita tuh deket banget sama si expo-nya nih, namanya Palexpo. Jadi beneran kita lari ke Palexpo-nya, di depannya tuh ada kayak taman gitulah, kita lari di taman, terus pulangnya gue ke gate di situ lah, terus gue visualize hari ini gue mau ngapain, gue pengen jadi Odi seperti apa, udah gitu. Terus pulang siap-siap ambil koper berangkat lagi kan, kayak jam 7, jam 8 gitu udah ke expo lah. Terus sebelum run, ini hal yang baru dilakukan oleh gue dan Cacu, itu adalah kita duduk di depan stage. Betul. Sama Miki. Dan Miki ngasih kita breathing exercise lah. Betul. Bukan breathing exercise doang sih, itu mental exercise. Mental exercise juga sih, iya. Tapi mostly ya pasti ada breathingnya, tapi kayak along the way dia ngasih kalimat-kalimat yang menurut kami memberikan goosebumps yang cukup. Goosebumps yang sangat-sangat mantap. Iya. Maksudnya nggak tahu, mungkin karena walaupun kita mentally ready, tapi kadang tuh kalau kena yang kayak gitu tuh it's hits hard aja gitu loh. Betul. Jadi ya breathingnya kayak biasa, breathing exercise, trying to be present at the moment. Terus ya itu Miki melontarkan kata-kata kayak inget lu selama ini latihan buat apa, inget apa yang udah lu laluin. Karena waktu itu gue pulang pergi dari BSD ke Kapuk itu 1 jam naik motor, melewati jahatnya Kapuk. Dan itu ada kekonyolan lagi waktu itu latihan menuju Geneva, motornya Odi masih nyala. Ya gak sih, motor lu masih nyala di bawah. Oh, kuncinya ya kunci masih nyolok. Masih nyolok sampai pagi. Nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu. Kunci masih nyolok. Itu gong sih. Aduh. Wah. Jadi yang mengingat semua hal-hal itu, terus gue nangis. Cacu pun gue yakin nangis. Nangis kejer. Tapi karena kita nangis karena emang emosi dan stres lah. Karena di final ekspektasi orang-orang di Indo pasti bakal tinggi. Karena apalagi si IJS ya. Kita selama 3 kali World Cup Finger Spirit, 2 diantaranya tuh pulang bawa piala gitu. Sheila bawa piala ketiga, si Yesi bawa piala keempat. Waktu itu Sheila sempat nggak bawa piala waktu di Taiwan. Tapi ya 2 dari 3 kompetisi bawa pulang piala gitu. Jadi lumayan stres, lumayan beban. Orang pertama again yang ngeset benchmark lah. Makanya gue nggak ekspektasi bakal menang karena ya lo orang pertama yang ke stage gitu. Juri masih konservatif. Juri itu nggak mungkin ngasih lo skor full. Kayak rare banget lah kalau juri bakal ngasih skor full, karena what if setelah gua ada yang lebih enak lagi kan pasti. Udah kompetisi beres, pulang,
kita nggak mikirin apa-apa, pulang makan segala macem. Balik lagi ke expo tuh jam 3, jam 4 sore gitu, buat announcement doang. Jadi gua nggak pernah nontonin orang lain. Iya. Cuma nonton The Harris doang tuh itu, karena penasaran. Waktu prelim. Dah, terus pengumuman. Waktu itu pengumuman tuh jam 5, tapi ngelor jadi jam 6 di Geneva. Dah, pengumuman, nggak ada ekspektasi, nggak punya harapan besar, cuman kayak ya udahlah. I did my best. It was my best run in my entire life. Kayak I gave all of my best, udahlah gitu. Gue gak mau terlalu mikirin lah. Pas pengumuman, panggil tuh 6, 5, 4, 3. Pas keempat kan tinggal bertiga tuh, jadi tinggal gua, Van Lin sama Daniel Wilson. Wah, top 3 nih. Top 3 nih. Nggak apa-apa deh, lumayan dapat piala yang perunggu, nggak apa-apa deh, perunggu deh gitu. Pas top 3 dipanggil lagi Van Lin, itu dari Taiwan, Shifu itu. Terus tinggal berdua nih, gue sama Danny Wilson. Yang nggak tahu Danny Wilson, nonton aja di YouTube. Dia itu udah compete di SEA Games tuh berkali-kali dan selalu final. Makanya gue mikir kayak, dan runnya bagus banget waktu itu. Dia bawain konsep tentang hotel, kayak it's very very good gitu. Gue mikir kayak udahlah, lo yang menang gitu. Iya. Pas pengumuman panggilan sama Danny Wilson, terus kayak gue bengong. Gue kayak anak kecil hilang, Cok. Gue bengong kayak, gue menang nih. Terus bahkan gue bisa lihat reaksi Miki sama Cici juga kayaknya sekaget itu juga ya. Kaget. Cici ketawa sampai nangis. Miki ketawa. Iya. Kayak anjir, nggak ada di tim kita yang mikir kita bakal menang gitu. Iya. Tapi ya regardless ya, we're grateful lah. Kayak we did our best. Terus itu piala emas kita kedua di company. Which at a really nice addition lah to the achievement to the team gitu. Karena for the past 2 years lumayan ini nih, berlima dari kita itu dapat piala terus lah. Kayak last 2 years tuh Coco bawa pulang piala, terus Miki, Cici, terus Cieci, lanjut ke Cacu, habis itu gua gitu. Kayak berlima ini sekarang ya ada punya piala lah gitu. Kita punya 5 piala sekarang, jadi kayak it's nice buat represent Indonesia. Dan konsep yang gua bawain itu adalah ngomongin tentang akar, jadi Indo banget. Compete gue itu minuman gue bikin kunyit asam, ada bawang combrang juga, dan air kopi gue pakai gula dari Indonesia gitu, dari NTB, gula sorghum. Karena emang udah mimpi gue sih dari dulu tuh pengen bawa nama Indonesia, cuman gue pengen di the right stage aja gitu. Dan bahkan lu pakai kopi juga, kopi Indo salah. Kopi Indo juga. Yes. Jadi kopi ada 2. Satu itu kopi dari Karana Global. Balik Kinta Manis. Kalau lo ke toko CG ada roasted beans-nya situ. Karena itu kopi jualan CG, jujur. Yang kedua itu dari Kolombia, itu Finca Las Flores. Varietasnya Java. Gue pilih Java karena satu rasanya. Yang kedua nyambung lah sama Indonesia konsep. juga ya. Dan Indonesia juga gitu, iya betul. Karena emang seeds-nya dari Pulau Jawa dulu, kirim ke Kolombia di tahun 1980-an. Ke Costa Rica dulu sebenarnya, baru Kolombia. Correct me if I'm wrong. Jadi semuanya coherence lah, semuanya nyambung Indonesia banget. Dan pas menang tuh kayak puas gitu. Bukan cuman puas gara-gara menang, tapi puas bawa nama Indonesia dan bawa temanya Indonesia banget gitu ke world stage. Oke. Luar biasa. Maksudnya apa ya? Kalau dipikir-pikir ya, maksudnya kayak ya bahkan habis menang pun kita juga kadang masih suka bengong atau kayak ngobrol santai. Lumayan. Kayak bisa juga ternyata kita ya, itu kayak masih apa? Masih surreal kan? Masih surreal dan masih kayak ya apa ya, dulu mungkin ya we doubt ourselves banget lah. Maksudnya kayak mungkin apa ya orang-orang doubting us ya udahlah kita nggak bisa kontrol, tapi kayak kita masih banyak doubt di diri sendiri juga gitu loh. Dan to be able this far gitu ya, to get this far in competition kayak yang kita pursue sama-sama gitu ya. Ya kita nggak nyangka aja gitu kayak. Dan ya banyak moments of ini juga sih ya, kayak kita kontemplasi apa namanya, kayak
ya kayak apa ya, maksudnya emang perjuangannya tuh kalau dipikir-pikir ya gila juga sih. Maksudnya kayak ya we sacrifice a lot juga lah ya, maksudnya kayak ya you name it lah, pokoknya time sih sebenarnya yang paling banyak pakai time. Maksudnya ini time buat diri lu sendiri, buat orang yang lu sayang, keluarga. Itu semua beneran we sacrifice it for this thing gitu. And then juga ya you name it lah, buat apa namanya financially juga pasti yang kita kan banyak juga keluar ada aja sendiri ya gitu, to be this far juga kan. Dan ya it took us years buat sampai ke sini juga gitu loh. Betul. Walaupun ya relentless aja lah buat kita apa namanya bisa sampai ke sini. Dan apa ya maksudnya kayak konyol aja sih kalau misalnya dipikir-pikir, kita sampai nginep di roastery berbulan-bulan. Maksudnya kayak dulu mungkin kayak cuma seminggu 2 minggu, lama-lama kok jadi berbulan-bulan nih ya. Apa namanya, bahkan Odi udah nginep bareng sama gue waktu gue latihan buat Jakarta. Odi compete-nya masih ntar, tapi dia udah nginep bareng gue gitu. Udah lumayan frequent juga nginepnya. Dan kayaknya itu ya temen sekamar yang paling sering itu pas kita persiapan World lah ya. Kayak kita banyak lot of things yang kayak kayaknya kita harus dedicate our time lebih di sana deh, kalau enggak ya apa ya kita buat menghilangkan hal-hal yang mungkin kayak shitty things yang mungkin kejadian di stage. Dan ya kita mencoba untuk meminimalisir seminimal mungkin gitu. Seminimal mungkin. Iya, banyakin run segala macem ya. Ya apa namanya, gue liat run Odi liat run gue, kayak ya kalau misalnya nggak ada siapa-siapa ya kita bareng lah ya. Back to back aja udah gitu. Dan ya great to see you at the top, man. Ya lucunya kita berdua sama-sama final dan compete di World di tahun yang sama. Bener. Dan kita start compete juga bareng-bareng gitu. Bener. It's nice to see us comes in the full circle. Iya. Ya tapi bener sih, maksudnya kalau kita nggak bakal nyampe sini kalau satu nggak ada platform ini, kedua kita nggak ngeliat ada potensi di platform ini, ketiga kalau nggak ada orang-orang yang udah ngebantuin kita sampai sini lah ya. Apa namanya, Koyanto dan seluruh tim, Miki, Cici, Coco, semua tim roastery yang ya Pak Lukman lah yang pahlawan di belakang layar banget, yang ya nggak banyak orang juga yang tahu gitu. Roast Master CG, betul. Semua kopi lu mau kompetisi mau enggak, mau production mau kompetisi, semua dia yang roasting gitu. Dan ya apa namanya, ya itu juga yang bikin kita menang. Maksudnya kayak without great coffee ya kita juga apa gitu kan. Betul. Ya jadi ya apa ya, menurut gua ya kita di sini juga mungkin ya kita sebagai frontman-nya, tapi orang di belakang yang ngebantuin kita tuh sebanyak itu dan sesuportif itu sih ke kita. Iya. Bersyukur sih kayak karena dulu tuh gue selalu bermimpi pengen punya punya tim, punya lingkungan yang bisa support gue untuk belajar gitu. Gue pengen belajar banyak hal, tapi ya pas gue masuk ke Sosogut dan lingkupnya Common Ground segala macam, gue baru menemukan kayak ini yang gue cari selama ini gitu. I have the team, I have the support, I have the mentor. Ya tinggal gimana kita utilize-nya aja sih sebenarnya sih. In the end of the day. Ya. Gokil sih. Dan sekarang maksudnya apa ya? Maksudnya nggak sekarang juga sih, kayak sebelum kita apa ya? Ini lu bahkan udah nasional sih, tapi gue waktu itu belum di nasional, belum juara nasional ya. Tapi kita sama-sama sering lari lah ya, bahkan sampai sekarang kayaknya menurut gue Odi udah way above me. Kayak dulu gue yang bantuin Odi buat pertama dapat half marathonnya, sekarang dia udah bisa half marathon dengan santai, dengan heart rate 160 gitu ya. Gue udah nggak bisa lagi kayaknya, kayak 10 kilo ya, and then gue kayak sakit gitu. Apa namanya, sudah melemah cacu. Ada yang lu mau pursue gak di run gitu, kayak di lari gitu? Pursue banget sih enggak. Cuman karena gue dari kecil itu nggak terlalu banyak achievement yang gue punya. Kayak gue jarang ikut lomba, gue jarang ikut ini. Kayak once gue menang nasional, terus kemarin World, gue mikir 2026 apa ya? Kayak what should I achieve next gitu.
Intrusive thought sih kemarin tiba-tiba daftar maraton Oke. di Jakarta Running Festival. Oke. Itu nanti Oktober. Jack Maret. Oktober, JRF ya, JRF. JRF. Oktober. Tanggal berapa? tanggal 25. Lah itu ini yang berarti ya, POC ya? Hah? POC Panama nggak sih itu? Enggak, WC Panama kan belasan. Belasan ya? Oke. Gua nggak pernah apa nama juga sih. Betul sih, jujur. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, Saya oke. berapa aja ntar. Jadi JRF nih, maraton. JRF maraton. Full maraton. 42 kilo, oke. Yoi. Udah ada target sub berapa? Nggak muluk-muluk, sub 4 jam aja udah. Sub 4 jam. Menurut gue bisa sih. Maksudnya lu sekarang udah, lu nggak race half marathon aja udah bisa 5:40, which is kayak under 2 hours lah ya, berarti Yeah. bisa lah. Bisa lah. Tinggal lu pelatihan dengan Bapak Daryanto aja lah, minta tips-tips beliau dan minta rekomendasi gel-gel yang akan Yoi. menunjang. Ini ntar di Brussels nih, udah ngajakin. Ayo long run, Aduh. 25 aja, ayo kok. Gue udah berani sekarang, gue udah berani bilang gitu ke Yanto. Finally, Ya. small wins. Aduh, ya. Lu kalau HM gue mau deh. Maksudnya kalau HM ayo dah, maksudnya kita bareng gitu. Tapi Ayo lah, kalau FM nggak dulu deh, tahun ini gue belum deh. Next year oke deh. Salah dikit-dikit Next lah. year oke lah. Kalau tahun ini nggak dulu deh kayaknya. Too much. Ya tapi menurut gue kayak waktu itu gue lari itu sebelum nasional tuh udah lagi lumayan intens lah ya. Jadi Iya. ya gue ngerasa satu ya waktu itu 2023 2024 gue udah sedikit a bit overweight. Terus gue juga ngerasa ya kayaknya gue harus latihan ngatur nafas lebih baik biar gue kalau compete juga Nggak out of breath. nggak out of breath dan Ya, sama. iya dan lebih inilah lebih konsisten buat gua jeda antar kalimatnya gitu. Betul. Jadi it really helps me sih di competition gitu dan Betul. gue tanpa sadar gue juga a bit obses sih kayak gue ngerti banget kayak sekarang lu long run bisa kayak seminggu 6 kali kayak maksudnya kayak udah rata-rata udah 10 kilo tuh. Maksudnya Nggak salah. dulu gue juga agak obses sampai akhirnya kayak coba nih race HM dan ya pengen cobalah sub 2 hours kira-kira bisa apa enggak gitu kan. Nah kalau lu ada mindset itu sebenarnya basically kayak competition juga sih, kayak Sama. lu mau nge-reach goal yang lu mau gitu ya. Tapi mungkin goal itu tuh personally buat lu lah. Betul. Personally buat lu banget kalau kayak masih banyak orang yang jauh lebih cepat dibanding lu ya. Maksudnya kalau di sports itu For sure. no brainer lah buat kita buat to the top level lah, tapi Yeah. it helps you to have the mentality di kompetisi juga you do your best juga sih. Betul. Gitu. Sebenarnya karena setelah kompetisi kan kayak we train so hard kan to get to that position gitu, kayak lo runner up, gue menang, kayak ngerasa habit yang sering kita bangun tuh kayak latihan tuh. Iya. Once kita udah menang, kok apa lagi ya yang bisa kita lakuin buat nge-keep si this mentality lah. Bener. Kalau langsung kompet lagi kan agak jumawa ya. Iya. Agak kurang Iya, agak iya, no-brainer iya. ya. Jadi setelah gue pikir-pikir dan gue lihat-lihat kayak running is one of the easiest one lah. Bukan easiest one, tapi yang bisa hasilnya kelihatan tiap hari. Yep. Dan ya gue juga enjoy gitu. Dapat small achievement kayak sesimpel gue bisa long run 32 kilo. Kayak Atau lu siapa yang kayak bisa mikir gitu. tadinya lu 10 kilo heart rate-nya tinggi banget, sekarang bisa rendah Sekarang banget. bisa rendah banget. Iya, kayak ya looking back kayak ya sama kayak competition, kayak gue bisa sampai sejauh ini loh. Betul. Sama kayak kita physically kalau misalnya kita konsisten, telaten, kita bisa nggak cuma lebih sehat tapi juga achieve something lah, small things lah ya. Betul. Gitu ya. Mungkin menurut orang kayak receh, tapi kayak menurut kita kayak this is something precious juga buat kita. Betul. Gitu. Dan ya sekarang lu udah punya target nih JRF FM sub 4 hour. Dan gue juga tahu bentar lagi Oma Cafe buka, jadi mungkin lu bisa spill sedikit di sini buat teman-teman. Jadi silakan.
Jadi Oma Cafe, long story short, Ya. Desember tahun lalu kita tutup dari BSD karena rentalnya udah habis. Terus waktu kita tutup kita nggak tahu bakal pindah kemana. Cuma kita tahu one day kita bakal pindah. Yep. Kita bakal reopen lagi. Terus tahun ini, jadi kita sebenarnya ada 2 toko. Pertama itu ada Kohi. Kohi itu second brandnya Oma Cafe, itu lebih ke retail. Ada omakase juga, cuman mungkin nggak bakal intimate kalau di Oma Cafe seperti biasanya gitu. Agak berbeda juga lah set menunya gitu. Itu di Mid Plaza Tower di Sudirman. Nextnya di bulan Juli, nanti bulan depan awal Juli, kita bakal reopen Oma Cafe. Lebih kecil lagi, kita bakal cuma punya 6 seat doang. It's very small space. Private ya. Yes, itu di daerah Senopati. Oke. Tuh. Ini sebulan lagi nih kita udah mau open, makanya lumayan. Jadi sibuk banget. Lagi sibuk-sibuknya. Masih sering keluar negeri, masih sering keluar kota. Iya, ini minggu depan berangkat. Berangkat lagi. Jadi Odi juga nanti masih bakal ke Swiss dulu ya bulan ini ya. Yes, minggu depan jadi Minggu depan. ke Zurich dulu kelas sama nyuciin gelasnya Coco. Habis itu baru kita bareng-bareng ke Brussels ngasih piala kayak yang baru. Udah setahun ya, gila. Setahun, gak berasa ya. It's been a year. Gokil. Well, thank you so much Di Thank you. udah ada di sini dan udah sharing semua pengalaman lu. Dan ya apalagi emang ya QOW lah ya, udahlah. Oke guys, that's for you guys. Ini Georgius Audrey Teja and we hope to see you guys in the another episode of Single Origin Podcast. Bye-bye. Bye.